Siapa yang berkuasa di rumah ini? Pertanyaan angkuh mertuaku langsung terjawab saat aku melihat ibuku dijadikan pemulung jalanan. Sebuah pemandangan yang membuatku, sang pemilik sah, seketika mencabut semua hak istimewa mereka. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Setelah 6 bulan lamanya aku hidup terombang-ambing antara hotel-hotel bisnis yang dingin dan aroma oli pesawat yang memabukkan. Hari ini aku akhirnya menginjakan kaki lagi di karpet rumah yang aku yakini adalah rumah, dalam arti sebenarnya. Sebenarnya, aku tidak memberi kabar kepada siapapun. Rencanaku sederhana, kejutan kecil untuk ibuku. Sudah lama sekali kami tidak bertemu langsung, hanya sapaan kilat lewat panggilan video yang sering terpotong. Jadi, aku membayangkan pelukan hangat, bau masakan rumahan, dan suara tawa ringkih ibuku yang selalu menenangkan jiwaku. Namun, ketika mobil dinas hitamku berhenti perlahan di depan gerbang, ada sesuatu yang terasa aneh, sebuah keheningan yang terlalu sunyi untuk rumah yang seharusnya ramai. Rumah ini terlalu besar, terlalu mewah, dan ironisnya, terasa terlalu kosong. Ibuku seharusnya ada di sana, di balik jendela besar itu, duduk di sofa favoritnya sambil menjahit atau menonton sinetron sambil sesekali mengomentari pemeran jahat di layar kaca. Tapi, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang biasa. Aku mengambil kunci cadangan dari saku, memutar tuas pintu, dan masuk dengan langkah pelan, masih membawa koper hitamku yang berisik ketika ditarik. "Mami, aku pulang," seruku, berharap mendengar sahutan ceria. Hening. Hanya gema suaraku yang terpantul di dinding marmer yang mahal. Rumah ini terlalu bersih. Bahkan bau udara di dalamnya terasa steril. Bukan bau masakan atau bau parfum ibuku yang lembut. Ini adalah kebersihan yang mencurigakan. Seperti tidak ada yang tinggal di sana. Aku memanggil lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Ibu, kau di mana?" Kali ini, bukan suara ibuku yang menyahut. Dari arah dapur, sebuah suara cempreng nan angkuh memotong keheningan. Itu suara mertuaku, Ibu Anggun. "Oh, kamu sudah pulang, Nak? Tidak bilang-bilang? Baru pulang sudah teriak-teriak seperti hutan, mengganggu ketenangan pagi saja," katanya, tanpa basa-basi menanyakan bagaimana perjalananku, atau apakah aku kelelahan. Ekspresinya dingin. Wajahnya yang penuh bedak terlihat kaku seperti patung pualam. Dia tidak menyambutku sebagai menantu yang baru saja menempuh perjalanan ribuan kilometer. Dia menyambutku seolah aku adalah pengganggu yang datang tiba-tiba ke rumahnya. Padahal, dia lupa siapa pemilik rumah ini. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. 6 bulan hidup jauh dari keluarga mengajarkanku satu hal, bersabar, bahkan di hadapan orang yang paling membuatmu emosi. Aku meletakkan koper di lantai. Aku sengaja tidak bilang, "Mi, aku mau kasih kejutan untuk ibu." Tapi, "Ibu di mana?" Aku tidak melihat dia dari tadi. Mertuaku menyilangkan kedua tangan di dada. Postur tubuhnya yang pendek mendadak terasa tinggi dan penuh kuasa, seperti komandan militer yang siap menghukum prajurit yang bersalah. "Oh, ibu mertuamu? Dia, tugas, di luar," jawabnya, nadanya santai, bahkan terkesan mengejek. Aku menajamkan pandangan. "Tugas." Ibuku sudah tua, sendi-sendinya sering sakit, dan dia tidak pernah mau bepergian jauh-jauh. "Tugas apa maksudnya, Mi? Jangan bercanda. Ibu sedang sakit. Ingat, dia perlu istirahat, bukan tugas kemana-mana," desakku. Suaraku mulai mengandung nada ancaman. Aku tahu, kalau sudah menyangkut ibuku, aku tidak bisa main-main. Mertuaku dan suamiku selalu melihat ibuku sebagai beban. Padahal ibuku sama sekali tidak pernah merepotkan. Semua kebutuhannya, sejak kami pindah ke rumah ini, selalu aku yang sediakan langsung tanpa perantara. Mertuaku tertawa. Tawa renyah yang dibuat-buat dan sangat menyebalkan. Tawa yang selalu dia gunakan untuk menutupi kebohongan dan kekejiannya. "Baik,
Tentu saja dia baik. Justru dia sedang berguna. Kamu pikir siapa yang bayar listrik dan air rumah sebesar ini? Nah, kamu kan sering lupa transfer. Mi, jangan mengarang cerita. Semua tagihan otomatis terpotong dari rekeningku. Tidak ada yang pernah aku lupakan. Potongku cepat. Membuang jeda humor tentang tagihan listrik itu ke tempat sampah. Aku menatapnya lurus. Aku tidak mau bertele-tele. Aku akan cari ibu sendiri. Jika aku menemukan sesuatu yang buruk, jika sehelai rambutnya kurang baik, jangan salahkan aku jika amarahku tidak bisa aku kontrol. Aku sudah lelah dengan drama kekuasaan mertuaku. Sejak aku menikah dengan anaknya, mertuaku selalu berusaha menguasai rumah ini, padahal semua ini adalah milikku. Aku yang bekerja keras, aku yang mencari nafkah, dan aku yang membeli rumah ini agar ibuku bisa hidup nyaman. Suamiku? Dia anak tunggal yang manja, yang selalu nurut apa kata Mama, bahkan jika itu menyakiti ibuku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari asisten rumah tangga kami, Bei Inah, yang ternyata sudah berhenti bekerja seminggu yang lalu, tanpa sepengetahuanku. Isinya singkat, Nyonya, saya tidak kuat. Ibu, maksudnya ibuku, diperlakukan tidak baik. Mereka suruh dia kerja di luar. Nyonya harus cepat pulang. Kepalaku langsung pusing. Darahku terasa mendidih. Jadi, mertuaku bukan hanya berbohong, tapi dia juga sudah mengusir Bei Inah agar tidak ada saksi. Aku menatap mertuaku. Mata kami bertemu. Aku melihat kekejian yang murni di matanya, dan dia melihat amarah yang siap meledak di mataku. Di mana ibu sekarang? Tanyaku. Nadaku berubah dari marah menjadi sangat dingin. Dingin yang menusuk sampai ke tulang. Mertuaku, dengan percaya diri yang luar biasa, menjawab. Dia sedang membantu meringankan beban rumah tangga. Dia sedang di luar, mencari uang receh untuk jajan. Memangnya kamu pikir biaya hidup semewah ini murah? Hah? Dia berkata seolah-olah menyuruh wanita tua dan sakit-sakitan untuk mencari uang adalah hal yang paling mulia yang bisa dilakukan. Aku langsung teringat betapa mertuaku selalu merasa dirinya adalah ratu di rumah ini. Dia berjalan-jalan ke mall setiap hari dengan mobil mewah yang aku berikan, membeli perhiasan dan pakaian mahal, tapi tega menyuruh ibuku, seorang wanita yang lebih tua darinya, untuk mencari uang receh. Aku yang menanggung semua biaya hidup di rumah ini. Semua. Bahkan uang sakumu dan anakmu pun dari rekeningku. Jadi, jangan pernah bilang ada kekurangan biaya di rumah ini, Mi. Kataku, penuh penekanan. Aku menarik napas, mencoba mencari celah untuk melampiaskan emosi. Ah, aku ingat. Aku melihat ada bekas kopi tumpah di sudut meja marmer. Jelas-jelas tumpahan baru. Padahal katanya dia menjaga ketenangan. Oh, dan Mi? Tadi kamu bilang aku mengganggu ketenangan, tapi kenapa ada bekas tumpahan kopi di meja itu? Tanyaku, sengaja mengalihkan topik sejenak untuk memecah kebekuan dan memancing mertuaku. Humor kecil ini adalah cara dariku untuk menahan diri agar tidak melakukan hal bodoh. Mertuaku, yang mendadak panik karena kebohongannya terbongkar, dia pasti baru menumpahkan kopi dan lupa membersihkannya. Langsung terdiam. Wajahnya yang kaku tadi mendadak pucat. Melihat dia panik, aku tahu aku harus segera pergi mencari ibuku. Pertanyaan konyol tentang kopi itu memberiku waktu untuk berpikir logis. Aku akan cari ibuku. Dan kau, Mi, jangan kemana-mana. Aku janji, begitu aku kembali, aku akan membuat perhitungan yang jauh lebih berharga daripada tagihan listrik rumah ini. Aku tidak menunggu lagi. Aku berbalik, berjalan cepat menuju garasi, dan mengambil kunci mobil yang lain. Mobil pribadiku, yang biasa aku pakai. Mobil dinas terlalu mencolok. Aku harus bergerak cepat dan diam-diam. Mengapa ini terjadi? Mengapa mertuaku begitu kejam? Jawabannya mungkin ada di dalam dirinya sendiri. Sebuah penyakit jiwa yang disebut iri dan serakah. Ibuku orang yang sederhana, dari keluarga biasa. Mertuaku, yang merasa dirinya berasal dari keturunan bangsawan, meski sudah tidak punya apa-apa, tidak pernah sudi melihat ibuku hidup nyaman di rumah mewah yang aku beli. Baginya,
Kenyamanan ibuku adalah penghinaan. Aku melajukan mobil dengan pikiran yang kacau, menyusuri jalanan kompleks yang rapi, menuju gerbang keluar. Perasaan bersalah mulai menyelimutiku. Seharusnya aku tidak pergi dinas selama ini. Seharusnya aku tahu, mertuaku dan suamiku tidak akan pernah bisa dipercaya untuk menjaga ibuku. Aku mengemudi tanpa tujuan, tapi hatiku menuntun ke satu arah. Tempat-tempat yang mungkin menjadi medan tugas ibuku. Ibuku tidak pernah membawa uang banyak. Dompetnya pasti dipegang oleh mertuaku. Kemana seorang wanita tua tanpa uang dan tanpa daya bisa pergi? Pasti tidak jauh dari rumah. Di persimpangan besar, aku melihat kerumunan. Ada gerobak dan beberapa orang dengan pakaian lusuh sedang memilah sampah. Aku merasakan pukulan keras di ulu hati. Mungkinkah? Tidak. Tidak mungkin. Ibuku. Di antara mereka, aku memperlambat mobil. Mataku menyipit, mencoba menembus kerumunan itu. Ada seorang wanita tua, badannya kecil, menunduk. Tangannya sibuk mengais-ngais sesuatu di dalam kantong plastik besar. Gerakannya lambat, punggungnya membungkuk, persis seperti orang yang menahan sakit di pinggang. Jantungku terasa berhenti. Firasat buruk yang tadi menusuk kini menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Aku tahu siapa dia. Itu ibuku. Dia mengenakan baju usang yang sama sekali tidak layak. Bukan baju tidur sutra yang aku belikan. Rambutnya yang seharusnya terawat rapi kini kusam dan tertutup topi kumal. Aku menghentikan mobil mendadak. Tanganku gemetar. Tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ibuku, wanita yang seharusnya menghabiskan masa tuanya dengan tenang di atas sofa empuk, kini berdiri di pinggir jalan, dijadikan pemulung oleh orang-orang yang kupercayakan untuk menjaganya. Kemarahan itu datang, bukan lagi amarah yang panas, tapi amarah yang sangat dingin dan mematikan. Amarah yang menuntut pembalasan yang setimpal. Babak baru dimulai. Aku membuka pintu mobil, dan langkahku menuju ibuku terasa seperti langkah-langkah ke medan perang. Dunia seketika terasa berhenti berputar, dan bunyi klakson mobil di belakangku lenyap tak terdengar, digantikan oleh suara dengungan sunyi di telingaku sendiri. Apa yang aku lihat di persimpangan jalan itu, di antara gerobak reot dan tumpukan sampah yang mengeluarkan aroma busuk, adalah pemandangan paling menyakitkan yang pernah disajikan takdir. Aku tidak hanya melihat seorang pemulung, aku melihat ibuku. Wanita yang telah melahirkanku, membesarkanku dengan tangan penuh kasih, yang tangannya seharusnya hanya memegang tasbih dan remote TV, kini memegang sebatang kayu kecil untuk mengais-ngais di antara remah-remah kehidupan orang lain. Punggungnya yang semakin membungkuk akibat usia dan osteoporosis itu kini semakin ditekuk, berusaha menjangkau botol plastik atau kardus bekas yang mungkin bisa ditukar dengan uang receh. Baju yang dia kenakan, astaga, itu adalah baju tidurku yang sudah sangat lusuh dan robek di bagian lengan. Baju itu sudah kuberikan ke panti asuhan berbulan-bulan lalu. Aku mematikan mesin mobil dan membuka pintu. Kaki ini terasa berat, seolah baru saja dipasangi rantai baja. Namun aku harus melangkah. Rasa mual yang hebat akibat bau sampah, rasa jijik terhadap diriku sendiri karena membiarkan ini terjadi, dan rasa marah yang begitu besar bercampur aduk menjadi badai di dadaku. Di saat yang sama, aku harus menjaga langkah, tidak berlari, agar ibuku tidak terkejut dan mungkin malah merasa malu. Ibu, panggilku, suaraku nyaris berbisik, serak tak berdaya. Ibuku terlonjak kaget. Gerakannya sangat cepat untuk ukuran wanita seusianya, seolah dia takut ketahuan melakukan suatu kesalahan besar. Dia mendongak. Matanya yang biasanya memancarkan kehangatan kini penuh dengan ketakutan dan rasa malu yang mendalam. Wajahnya, ya Tuhan! Wajah ibuku yang selalu bersih kini penuh debu, keringat, dan beberapa garis hitam seperti arang. Nak, aku, kenapa kamu di sini? Tanyanya terbata-bata. Tangannya yang kurus segera menyembunyikan kayu pengais itu ke belakang punggungnya, seolah benda itu adalah bukti kejahatan yang memalukan. Aku melihat air mata langsung menggenang di matanya, bukan air mata kebahagiaan karena melihatku pulang, tapi air mata kepiluan karena tertangkap basah dalam kondisi sehina ini. Saat itu juga, aku lupa siapa aku. Aku lupa aku seorang direktur yang dihormati.
Aku lupa aku pemilik rumah termewah di kompleks itu. Yang aku ingat hanyalah aku adalah anak dari wanita yang kini berdiri di depanku, hancur dan ternoda. Aku melangkah mendekat, dan bau asam dari tumpukan sampah itu langsung menyeruak ke hidungku, membuat perutku bergejolak. Itu bau busuk, bau kehidupan yang diinjak-injak. Aku menahan tangis, mengunci rapat-rapat emosi yang mengancam keluar, karena aku tahu ibuku butuh kekuatanku sekarang, bukan air mataku. Aku pulang, Bu. Sudah selesai dinasku, kataku, mencoba membuat nada bicaraku sesantai mungkin, seolah menemukan ibuku sedang memulung adalah hal yang biasa terjadi sehari-hari. Ini adalah trik pertamaku. Jangan membuatnya merasa menjadi korban, agar dia tidak semakin merasa bersalah. Ibuku menunduk, tidak berani menatapku. Dia pasti mengira aku akan memarahinya karena membuatku malu. Mereka bilang ini pekerjaan. Nak, untuk membayar makan. Bisiknya, suaranya sangat lirih, hampir tidak terdengar. Namun setiap kata itu bagaikan palu godam yang menghantam jantungku. Mereka, mertuaku dan suamiku. Aku mengepalkan tangan sekuat tenaga di balik punggung, mencoba menyerap rasa sakit yang luar biasa ini menjadi energi pembalasan. Aku ingat apa yang dikatakan mertuaku tadi. Dia sedang berguna. Kamu pikir siapa yang bayar listrik dan air rumah sebesar ini? Nah, kamu kan sering lupa transfer. Ternyata, berguna, yang dia maksud adalah menjadikan ibuku buruh sampah. Itu bukan hanya kejam. Itu adalah tindakan kriminal yang diselimuti keserakahan dan kebencian. Di tengah kehancuran ini, aku menyadari betapa absurdnya situasi ini, dan sebuah pikiran konyol melintas sejenak. Bayangkan kalau mertuaku, Ibu Anggun, yang berambut salon, berpakaian desainer, dan bergelang emas, yang disuruh mengais di sini. Pasti dia akan langsung pingsan sebelum sempat menyentuh kantong plastik pertama. Itu adalah jeda humor kecil yang aku butuhkan. Sentuhan ringan yang memungkinkanku menahan diri agar tidak langsung berteriak di tengah jalan. Ini adalah cara otakku mengatakan, tenang, mereka tidak sekuat itu. Mereka hanya berani pada orang yang lemah. Ayo kita pulang, kataku, sambil menarik tangannya perlahan. Kulitnya terasa kasar dan dingin. Ada beberapa luka lecet kecil di jemarinya. Aku menggenggam tangannya erat, merasakan denyut nadi kehidupan di sana. Denyut nadi yang hampir diputus oleh kekejaman. Aku tidak bisa. Nak, gerobak ini milik Anggun, kata ibuku. Masih menatap gerobak kayu reot di sampingnya, seolah itu adalah harta karun yang tidak boleh dia tinggalkan. Ternyata mertuaku tidak hanya menyuruh ibuku memulung, tapi juga membebankan ibuku dengan alat kerjanya. Jahat sekali. Bu, tinggalkan. Itu hanya gerobak. Kita punya mobil mewah. Bu, kita pulang, kataku, sambil membuka pintu mobil. Aku membimbing ibuku masuk, memastikan dia duduk dengan nyaman, mengabaikan bau kotoran yang menempel di pakaiannya. Aku menyelimutinya dengan jaket mahalku, seolah jaket itu bisa menyerap semua kesedihan dan kotoran fisik yang dia bawa. Aku kembali ke pinggir jalan, menatap gerobak itu sejenak, dan membiarkan amarah itu mengambil alih. Aku tidak mau menghancurkannya sekarang. Itu terlalu mudah. Aku ingin gerobak itu tetap ada, sebagai simbol penderitaan ibuku, dan sebagai saksi bisu pembalasan yang akan segera datang. Aku ingin mertuaku dan suamiku tahu, seburuk-buruknya takdir mereka, mereka harus melalui apa yang ibuku lalui. Setelah memastikan ibuku terikat sabuk pengaman, aku masuk ke kursi kemudi. Ibuku menangis tanpa suara. Air matanya membasahi pipi yang berdebu. Maafkan ibu. Nak, ibu. Ibu tidak mau merepotkanmu, bisiknya lagi. Isak tangisnya tertahan di tenggorokan. Aku menggeleng, menyalakan mesin. Wajahku datar, tanpa emosi, karena semua emosi sudah berubah menjadi batu yang keras. Jangan pernah minta maaf, Bu. Kau tidak salah. Aku yang salah, karena terlalu percaya pada serigala berbulu domba. Sekarang, kita pulang. Ibu akan mandi air hangat, makan makanan enak, dan tidur di kamar yang paling nyaman. Aku akan pastikan itu.
Aku mengemudi pelan, tapi pikiranku bergerak secepat kilat. Ibuku sendiri, dijadikan pemulung di jalanan oleh suamiku dan ibunya. Betapa bodohnya aku. Selama 6 bulan, mereka menikmati hidup mewah, uang mengalir deras, sementara ibuku diperbudak. Mereka tidak hanya merampas kenyamanannya, mereka merampas harga dirinya. Aku memikirkan suamiku. Kemana dia? Apakah dia tahu? Tentu saja dia tahu. Bahkan jika dia pura-pura tidak tahu, dia adalah anak yang tinggal serumah. Pengecut. Dia tidak lebih dari seorang penjahat yang bersembunyi di balik jas mahalnya. Dia memilih berpihak pada kekejian ibunya, daripada melindungi wanita yang melahirkanku, yang adalah mertuanya sendiri. Aku tidak akan membiarkan ini. Tidak akan. Rencana balas dendam itu mulai terbentuk di benakku, tersusun rapi, seperti rencana bisnis yang paling kejam dan paling menguntungkan. Aku tahu titik lemah mereka, rumah ini dan uang. Semua yang mereka punya adalah milikku. Dan aku akan mengambilnya kembali, tanpa sisa. Bu, lihat aku, pintaku, setelah kami melewati batas kompleks perumahan. Aku tidak marah padamu. Aku hanya marah pada diriku sendiri. Dan aku janji, mereka akan membayar ini semua, dengan harga yang jauh lebih mahal daripada emas dan berlian yang mereka pakai. Ibuku hanya mengangguk, masih terisak. Namun aku melihat sedikit percikan harapan di matanya. Percikan api kecil yang aku butuhkan untuk menyalakan bara pembalasan. Di gerbang rumah, aku membunyikan klakson dengan panjang dan keras. Tujuanku kali ini bukan untuk kejutan, tapi untuk perang. Aku ingin mertuaku tahu, sang pemilik rumah sudah kembali, dan sekarang, waktunya penghakiman. Aku tidak akan masuk sebagai menantu yang lemah. Aku akan masuk sebagai ratu yang telah dicurangi, siap menuntut tahta dan membuang para pemberontak. Aku memarkir mobil di depan pintu utama, membiarkan ibuku tetap di dalam sejenak, agar dia tidak melihat kekacauan yang akan terjadi. Kemudian, aku keluar, mengenakan jaket mahalku, dan berjalan tegak menuju pintu. Koper hitamku masih tergeletak di sana, tidak tersentuh. Aku akan membawa koper itu lagi, tapi kali ini, koper itu bukan untuk bepergian. Koper itu untuk mengemas barang-barang mertuaku dan suamiku. Aku membuka pintu, kali ini tidak dengan bisikan, tapi dengan gebrakan keras. Di ruang tamu, aku melihat suamiku, Doni, baru saja turun dari tangga, pakaiannya rapi, seolah siap pergi ke kantor. Di belakangnya, mertuaku, Ibu Anggun, sedang menyesap tehnya di sofa, wajahnya kembali kaku dan angkuh. Mereka melihatku, melihat wajahku yang dingin. Mereka pasti berpikir aku hanya akan mengeluh, menuntut penjelasan, dan kemudian luluh seperti biasa. Tapi kali ini, mereka salah besar. Aku sudah melihat pemandangan di persimpangan itu. Pemandangan itu telah membunuh sisa-sisa kelembutan dan kesabaranku. Selamat datang kembali di rumahku, kataku. Suaraku berat dan bergetar karena menahan badai emosi yang belum sempat aku muntahkan. Dan selamat datang di hari terakhir kalian sebagai penghuni rumah ini. Mertuaku hanya tersenyum sinis, berdiri, dan berkata dengan nada penuh kemenangan yang sudah aku duga akan keluar. Aku yang berkuasa di sini, kamu harus nurut sama apa yang aku perintahkan. Kalimat itulah yang menjadi titik baliknya. Kalimat itu membuktikan segalanya. Mertuaku tidak punya rasa bersalah sama sekali. Dia bangga dengan kekejaman yang telah dia lakukan pada ibuku. Aku yang berkuasa di sini. Aku mengulangi kalimatnya dalam hati, dan aku tersenyum. Senyum yang menakutkan, yang aku tahu pasti membuat mereka merinding. Baiklah, Mi. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang benar-benar berkuasa di rumah ini. Aku menatap suamiku, yang kini berdiri di samping ibunya, membisu, pengecut, dan tidak berani menatap mataku. Aku ingin tahu, apakah dia sadar bahwa dia baru saja menjual istrinya dan rumah mewahnya hanya demi mengikuti kehendak ibunya? Sepertinya tidak. Doni, panggilku. Suamiku terkejut. Ibumu bilang dia yang berkuasa di sini. Kau setuju? Doni tergagap, menoleh ke ibunya, dan kemudian kembali menatapku,
matanya mencari-cari pembelaan. Aku hanya menjalankan perintah. Sayang, kata Mama, dia butuh uang tambahan. Jadi ibu harus bantu. Cukup, teriakku. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Ini adalah titik klimaks dari kemarahan bab 2. Ibu harus bantu mencari uang dengan memulung di tong sampah? Sementara kalian menghabiskan jutaan rupiah untuk belanja dan liburan? Kalian menjadikan ibuku budak sampah di rumah yang aku beli dengan susah payah. Aku menunjuk wajah mertuaku. Jari telunjukku bergetar hebat. Kau berani bilang, aku yang berkuasa di sini? Baiklah, sekarang lihat. Lihat dengan matamu sendiri. Siapa yang akan hancur dan menjadi gelandangan hari ini? Karena aku, istrimu, pemilik sah rumah ini, tidak akan memaafkan kalian. Bahkan jika kalian berlutut memohon di kakiku. Ruangan megah yang dipenuhi perabotan mahal itu terasa seperti arena perang dingin yang siap meledak kapan saja. Udara di antara kami tebal, berbau ketegangan, bercampur dengan samar-samar debu jalanan yang masih melekat di jaketku. Aku berdiri di ambang pintu, menghalangi pandangan mertuaku, Ibu Anggun, dan suamiku, Doni, yang wajahnya mendadak pias seperti kertas HVS. Aku yang berkuasa di sini, kamu harus nurut sama apa yang aku perintahkan. Ulang mertuaku, suaranya sedikit gemetar, tapi tatapan matanya masih penuh dengan api kesombongan yang membakar. Dia yakin, sebagai ibu dan orang tua di rumah ini, kata-katanya adalah hukum. Dia lupa, hukum di rumah ini adalah aset, dan aset itu ada di tanganku. Aku tidak akan membiarkan kekejian itu berlalu tanpa pembalasan. Aku melangkah masuk 2 langkah, menarik napas sangat dalam, membuat jaket mahalku bergesekan dengan koper hitam yang masih tergeletak, menciptakan suara gesekan yang memecah keheningan. Aku tidak membalas kalimatnya saat itu juga. Aku hanya menatap suamiku, Doni, yang kini menunduk, menghindari kontak mata. Ia lebih memilih menjadi pengecut dan tunduk pada ibunya daripada menjadi suami dan anak yang bertanggung jawab. Doni, aku baru saja melihat ibuku di luar. Kataku, suaraku kembali tenang, tapi dingin. Dingin yang lebih menakutkan daripada amarah yang meledak. Suara yang tenang, tapi penuh ancaman, adalah senjata paling efektif yang aku pelajari selama bertahun-tahun bernegosiasi bisnis dengan para hiu darat. Mertuaku menyentak bahunya, seolah aku baru saja membicarakan masalah tetangga yang tidak penting. Oh, dia sudah pulang? Ya baguslah. Tadi dia sedikit bandel, jadi harus mencari uang sendiri agar tahu susahnya hidup. Kami kan hanya mendidik. Nak, mendidik agar dia tidak manja di rumahmu yang mewah ini. Mendidik? Mereka menyebut perbudakan terhadap lansia yang sakit-sakitan sebagai pendidikan? Aku merasakan setiap saraf di tubuhku menegang. Aku benar-benar ingin menampar wajah mertuaku, tapi aku harus ingat, pembalasan yang manis adalah pembalasan yang dilakukan dengan kepala dingin, tanpa menyentuh fisik. Aku harus menghancurkan fondasi kekuasaan mereka, kebanggaan dan uang. Aku melirik keluar jendela. Ibuku masih di dalam mobil, menungguku. Aku memutuskan untuk tidak membawanya masuk sekarang. Aku ingin mereka hancur total dulu, baru ibuku menjadi saksi kehancuran mereka. Doni, panggilku lagi. Kali ini aku fokus sepenuhnya pada suamiku, yang masih tidak berani mengangkat kepala. Kau tahu apa yang dilakukan ibumu terhadap ibuku? Kau tahu ibumu menyuruh ibuku memulung di jalanan. Doni mengangkat kepalanya sedikit. Wajahnya menunjukkan campuran rasa takut dan sedikit rasa bersalah. Aku tidak tahu kalau dia memulung. Sayang, Mama bilang ibu hanya membantu menjual barang bekas di pasar loak. Aku tidak tahu. Dia mencoba membela diri dengan kebohongan yang sangat tipis. Cukup. Jangan buang-buang waktu dengan omong kosong. Seruku, membanting ponselku ke meja kaca di samping sofa, membuat mertuaku terlonjak kaget. Tiba-tiba, mertuaku, yang selalu sombong, menoleh ke suamiku. Doni, kamu bilang apa? Jangan takut. Kita tidak salah. Kita hanya mengatur keuangan di rumah ini. Aku ibumu, dan kamu harus berpihak padaku. Aku tersenyum,
Senyum kecut penuh ejekan. Begini, Mi, kau bilang kau yang berkuasa di sini. Kau bilang aku harus nurut. Kau bilang kau mengatur keuangan. Aku ingin bertanya, apakah kau ingat siapa yang membeli tanah ini? Siapa yang membayar desainer interior untuk rumah ini? Siapa yang membayar mobil yang kau pakai? Dan siapa yang membiayai operasi jantungmu tahun lalu? Mertuaku terdiam. Bibirnya bergetar. Dia tidak bisa menjawab, karena dia tahu jawabannya adalah, aku. Aku melangkah mendekat. Seolah aku adalah hakim yang akan membacakan vonis hukuman mati. Kau bilang aku sering lupa transfer? Itu kebohongan paling konyol yang pernah aku dengar. Semua aset, semua rekening, semua saham perusahaan tempat aku bekerja, ada di bawah namaku. Nama anakmu hanyalah formalitas di beberapa rekening. Itu pun atas permintaanku, agar dia merasa berguna. Inilah jeda humor yang aku tanamkan. Sebuah sindiran pahit yang hanya aku yang tahu seberapa dalamnya. Sungguh kasihan anak mama ini. Bahkan untuk merasa berguna pun harus aku yang merancang skenarionya. Dengar baik-baik, Ibu Anggun dan Doni. Kataku, kini suaraku kembali dingin dan penuh otoritas. Seperti saat aku memimpin rapat dewan direksi. Sejak 6 bulan lalu, kalian hidup di surga yang aku bayar. Kalian bebas menikmati semua fasilitas. Sementara aku bekerja di luar kota, mengirimkan uang ratusan juta setiap bulan. Kenapa? Karena aku ingin ibuku yang sudah renta, hidup nyaman, jauh dari kesulitan. Aku menjeda sejenak, membiarkan kalimat itu meresap ke dalam otak mereka. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian mengambil kebaikan itu, memanfaatkannya, dan menindas ibuku. Kalian menjadikannya pemulung. Mi, pemulung. Sementara kau sibuk belanja tas mahal di butik langgananmu. Teriakku, tidak lagi menahan emosi yang sebenarnya. Aku menunjuk wajah mertuaku. Aku lihat sendiri ibuku mengais di tempat sampah. Tangannya penuh luka. Dan kau, Doni, kau berdiri diam saja saat ibumu melakukan kekejaman ini. Doni mendadak terduduk di sofa. Wajahnya benar-benar ketakutan. Bukan takut pada ibunya, tapi takut pada ancamanku. Takut pada kehancuran finansial yang akan aku timpakan. Tidak, sayang. Jangan. Doni mulai memohon. Tangannya mencoba meraih kakiku, tapi aku mundur. Aku bisa jelaskan. Mama hanya salah paham. Kita bicarakan baik-baik. Salah paham apa? Mertuaku dengan bangga menyatakan, aku yang berkuasa di sini, setelah dia menjadikan ibuku budak sampah. Ini bukan salah paham, Doni. Ini adalah deklarasi perang. Dan sekarang, aku akan tunjukkan padamu siapa yang berkuasa sebenarnya. Aku mengeluarkan 2 lembar dokumen dari dalam tas kerjaku. Bukan surat cerai, belum, tapi surat kepemilikan dan kuasa penuh aset. Rumah ini, Mi, bukan warisan. Ini atas namaku 100%. Mobil di garasi, atas namaku. Rekening bersama, sudah aku bekukan pagi ini sebelum aku sampai di rumah. Aku tidak lupa transfer, Mi. Aku hanya memutuskan untuk menghentikannya total. Hari ini, detik ini, kalian berdua tidak punya akses ke 1 sen pun uangku. Ekspresi mertuaku berubah total. Dari angkuh, kini menjadi horor. Sebuah film seram yang dimainkan di wajahnya. Kehilangan uang adalah ketakutan terbesarnya. Jauh melebihi rasa malu atau rasa bersalah. Dia berdiri tegak. Tapi tubuhnya mulai gemetar hebat. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ibu suamimu. Kau harus berbakti. Teriak mertuaku. Suaranya melengking tinggi, kini terdengar histeris, jauh dari nada tenang, ratu, yang ia pertahankan tadi. Berbakti? Bakti pada orang yang membuat ibuku memulung? Maaf, Mi, bakti itu harus dibayar dengan adab dan hati nurani, bukan dengan kekejaman. Balasku, menusuk tepat ke jantung harga dirinya. Aku mengambil kunci mobil. Lalu aku berjalan keluar dan kembali beberapa detik kemudian sambil menuntun ibuku masuk ke rumah. Ibuku masih dalam pakaian lusuhnya. Wajahnya lelah. Tangannya memegang jaketku.
Lihat, Mi, kataku, menggerakkan tanganku ke arah ibuku. Lihat ibuku. Dia adalah orang tua yang kalian jadikan pemulung. Dan kini, aku akan tunjukkan takdir yang sama untuk kalian. Mertuaku dan suamiku melihat ibuku. Untuk pertama kalinya, mereka melihat ibuku bukan sebagai beban, melainkan sebagai bukti nyata kejahatan mereka. Dan saat itulah, aku melihat kehancuran total di mata mertuaku. Aku beri kalian waktu 15 menit, kataku. Suaraku kembali datar dan mematikan, seperti jam yang menghitung mundur akhir dari kehidupan mewah mereka. Kemas semua pakaian pribadi yang kalian miliki. Tidak ada perhiasan, tidak ada ponsel mahal, tidak ada kartu bank. Hanya pakaian. Setelah itu, kalian keluar dari rumah ini, sampai kalian tahu bagaimana rasanya mencari makan di jalanan. Tidak, Doni, kamu harus lakukan sesuatu. Kamu tidak bisa biarkan dia mengusir kita. Teriak mertuaku, mencoba menarik lengan suamiku. Doni, yang kini benar-benar lumpuh oleh rasa takut, hanya bisa menatapku dengan mata memohon. Sayang, tolong jangan begini, aku janji akan berubah. Terlambat, jawabku singkat. Kalian punya waktu 15 menit. Setelah itu, aku akan memanggil keamanan dan memastikan kalian keluar tanpa membawa apa-apa. Sekarang, Mi, pergilah. Nikmati kekuasaan yang kau banggakan itu di luar sana. Aku mendudukkan ibuku dengan lembut di sofa, di mana mertuaku baru saja menyesap tehnya tadi. Ibuku tersenyum tipis, seolah dia tahu, setelah badai ini, akan ada pelangi yang menantinya. Sementara itu, mertuaku dan suamiku, di sudut ruangan, mulai panik, menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan seluruh hidup mereka, hanya karena keserakahan yang bodoh. Kekejian telah terungkap, dan kini giliran kami membersihkan kotoran yang ditinggalkan. Setelah mengunci mertuaku dan Doni di kamar mereka, bukan karena aku ingin mereka tenang, tapi agar mereka punya waktu singkat untuk benar-benar merenungi nasib mereka, aku mematikan semua aliran listrik ke kamar itu, kecuali lampu darurat. Aku ingin mereka merasa tidak nyaman, bahkan dalam proses berkemas yang terburu-buru itu. Prioritas utamaku saat ini bukan lagi balas dendam, melainkan ibuku. Aku menuntunnya ke kamar utama, kamarku, yang memiliki kamar mandi pribadi super besar dengan bak mandi marmer. Kamar yang selama 6 bulan ini, dia bahkan tidak diizinkan mendekat oleh mertuaku. Mandilah, Bu. Aku sudah siapkan air hangat. Hangat, bukan panas, agar tidak kaget. Kataku lembut, sambil melepaskan jaket mahalku yang tadi aku pakaikan padanya. Ketika jaket itu terlepas, bau debu dan keringat bercampur sampah langsung menusuk hidungku lagi. Itu adalah bau yang tidak akan pernah aku lupakan. Bau yang menjadi pemicu perang di rumah ini. Aku memegang tangannya. Nak, jangan menangis, ibuku berkata. Suaranya masih parau, tapi kini ada sedikit ketenangan. Dia yang menjadi korban, tapi dia yang berusaha menenangkanku. Itulah ibuku. Selalu begitu. Selalu mendahulukan perasaan orang lain, bahkan di atas penderitaannya sendiri. Ketika aku membantunya melepaskan pakaian lusuh itu, baju tidur robek yang dia sebut pakaian kerja, aku melihatnya. Di lengan kirinya, ada memar biru keunguan yang baru, dan di pergelangan kakinya, ada bekas luka goresan yang panjang. Mataku langsung panas, dan kali ini, aku tidak bisa menahannya. Air mata tumpah membasahi pipiku. Bu, apa ini? Tanyaku, menunjuk memar itu dengan tangan gemetar. Siapa yang melakukan ini? Apakah Doni? Atau mertua laknat itu? Ibuku menarik tangannya. Wajahnya menoleh ke samping. Tidak mau aku melihat matanya yang penuh kesakitan. Bukan apa-apa. Nak, mungkin terbentur gerobak. Jangan dipikirkan. Kamu sudah kembali. Itu yang paling penting. Ini bukan terbentur, Bu. Ini bekas pukulan. Teriakku, suaraku meninggi, membuat ibuku terkejut. Aku langsung menyesalinya, dan segera memeluknya. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku karena aku tidak ada di sini untuk melindungimu. Maafkan aku karena aku terlalu percaya pada mereka.
Di dalam kamar mandi yang beruap hangat, ibuku akhirnya membuka suara. Dengan hati-hati, perlahan, seperti menumpahkan racun yang sudah lama mengendap di jiwanya. Sejak kamu pergi, seolah-olah semua berubah. Awalnya, mertuamu hanya menyuruhku mencuci piring atau membersihkan kamar. Aku tidak apa-apa. Nak, aku pikir, namanya juga tinggal di rumah orang, harus membantu. Ibuku memulai ceritanya, suaranya putus-putus. Tapi lama-kelamaan, dia mulai mengunci kulkas. Dia bilang aku terlalu banyak makan, dan makanan di rumah ini mahal. Padahal, kamu tahu, aku hanya makan bubur dan sayur bening saja, kata ibuku, dan di sini, humor kecil yang getir muncul. Aku bahkan sempat berpikir, jangan-jangan aku ini semacam hantu, nak, yang tidak boleh makan tapi harus bekerja. Haha. Ibuku mencoba tertawa, tapi suaranya lebih mirip isak tangis yang tertahan. Aku ikut tertawa, tapi rasanya pahit sekali. Dia sering sekali memarahiku di depan Doni. Dia bilang, kamu itu hanya beban. Anakmu hanya kaya di luar, tapi tidak becus mengurus ibu. Lebih baik kamu mati saja, biar anakmu tidak punya tanggungan. Mendengar kalimat itu, aku merasa ingin berlari kembali ke kamar atas dan mencekik mertuaku. Kata-kata itu jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Ibuku, harta satu-satunya, didoakan mati oleh wanita yang aku biayai hidupnya. Ibuku melanjutkan, setiap hari, aku hanya makan nasi sisa dan air putih. Doni, dia tahu. Nak, dia tahu. Tapi dia hanya akan berkata, kasihanilah ibu sebentar, nanti aku belikan makanan di luar saja. Kata-kata ibuku ini menguatkan dugaanku. Suamiku bukan hanya pengecut, dia adalah kolaborator dalam kejahatan ini. Dia membiarkan ibunya menyiksa ibuku di siang hari, dan mungkin dia memberiku makanan sisa di malam hari untuk meredakan rasa bersalahnya. Itu menjijikan. Dia tidak pantas disebut suami. Puncak kejamnya adalah seminggu yang lalu, kata ibuku. Kini air matanya benar-benar mengalir deras, membasuh wajahnya yang sudah mulai bersih dari debu. Mertuamu memanggilku ke ruang tengah. Dia bilang, aku sudah terlalu lama, gratis, di rumah ini. Dia bilang, dia berhak atas uang yang aku terima dari kamu. Padahal, semua gajimu masuk rekeningmu, bukan rekeningku. Dia mengancam. Nak, dia bilang, kalau aku tidak mau bekerja untuk mereka, dia akan mengunciku di gudang sampai kamu pulang. Dan dia akan membuang semua obat-obatan dan vitamin yang kamu belikan untukku. Ancaman terhadap obat-obatan. Itu kejam. Itu di luar batas kemanusiaan. Karena ancaman itulah, ibuku akhirnya menyerah. Lalu, dia memberiku gerobak reot itu, dan baju lusuh yang tadi kamu lihat. Dia bilang, ini pekerjaanmu. Cari botol, kardus, atau apapun yang bisa dijual. Uangnya harus diserahkan padaku setiap sore. Jangan pulang sebelum dapat uang minimal 50.000. 50.000. Di ibu kota, 50.000 hanya cukup untuk membayar biaya parkir di mal. Tapi ibuku harus memulung berjam-jam di bawah terik matahari untuk mendapatkannya. Dia juga mengambil semua surat-surat berhargaku. Kartu sehat, kartu identitas, bahkan foto-foto mendiang ayahmu. Dia bilang, dia akan membakarnya jika aku melapor padamu atau menelepon teman-temanku. Tambah ibuku, gemetar. Mendengar itu, aku merasa ada sesuatu yang hancur di dalam diriku. Ini bukan lagi soal uang dan kekuasaan. Ini soal harga diri dan kemanusiaan. Mertuaku telah merampas segalanya dari ibuku, dan suamiku membiarkannya. Setelah ibuku selesai bercerita, aku membantunya masuk ke bak mandi. Aku mencuci rambutnya perlahan, memijat lembut pundaknya yang kaku. Saat aku membilas kotoran di rambutnya, aku juga merasa seperti sedang membilas kotoran dan racun mertuaku dari kehidupan kami. Aku minta maaf lagi, Bu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Tidak akan. Janjiku. Suaraku mantap. Aku tahu. Nak, aku tahu. Jawab ibuku. Kali ini tersenyum tulus. Senyum pertama yang aku lihat sejak kepulanganku.
Aku membalutnya dengan handuk lembut, dan aku membawanya ke kasur. Aku tahu, sekaranglah waktunya. Ibuku sudah bersih secara fisik, tapi jiwanya masih bergetar. Dia perlu istirahat, dan aku perlu menyelesaikan urusan. Aku menatap pantulan diriku di cermin kamar. Wanita di sana tidak lagi terlihat lelah karena perjalanan dinas, melainkan terlihat dingin dan penuh tekad. Di bab 3, aku sudah mendeklarasikan perang. Sekarang, setelah mendengar semua penderitaan ibuku, aku akan melaksanakan hukuman. Tidak ada negosiasi. Tidak ada ampunan. Aku mengambil kunci kamar dan berjalan keluar. Di lantai bawah, aku melihat mertuaku dan Doni sudah keluar dari kamar, membawa tas ransel kecil. Mertuaku tampak pucat, tapi masih berusaha mempertahankan sedikit wibawa, sementara Doni benar-benar terlihat seperti anak hilang. Kami sudah siap. Nak, mari kita bicara baik-baik, kata mertuaku, mencoba bernegosiasi. Tidak ada yang perlu dibicarakan, potongku. Langkahku cepat menuju meja ruang tamu. Aku mengambil pena dan selembar kertas, lalu menuliskan beberapa kalimat singkat. Sebelum kalian keluar, ada satu hal lagi yang harus kalian lakukan. Karena kalian bilang kalian berkuasa di rumah ini, maka sekarang, tanda tangani ini, kataku, meletakkan kertas itu di depan mereka. Kertas itu adalah surat pernyataan pengakuan hutang dan pengalihan seluruh aset yang masih tersisa atas nama Doni kepadaku, sebagai kompensasi atas kerugian moral dan fisik yang dialami ibuku. Tidak ada istilah teknis, hanya bahasa lugas dan mengikat. Tanda tangan. Atau aku panggil polisi sekarang juga dengan tuduhan penyiksaan dan perbudakan terhadap lansia. Kalian pilih. Ancamku, menatap tajam, menantang kesombongan terakhir mertuaku. Surat pernyataan yang aku sodorkan di atas meja marmer itu, meski hanya terdiri dari beberapa baris tulisan tangan yang kasar, terasa jauh lebih berat dan mengikat daripada kontrak bisnis bernilai miliaran. Di sana tertulis jelas, pengalihan kuasa penuh atas beberapa aset terakhir yang masih atas nama Doni, seperti mobil operasional dan saham kecil di perusahaan lain, dan pengakuan bersalah atas perlakuan tidak manusiawi terhadap nyonya tua selama 6 bulan terakhir. Mertuaku, Ibu Anggun, membaca kertas itu dengan mata melotot, seolah kata-kata itu adalah mantra sihir yang mengubah nasibnya menjadi debu. Doni, suamiku, hanya menatapku dengan tatapan kosong. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata penyesalan yang terlambat. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini penipuan. Kamu menjebak kami. Mertuaku berteriak histeris, melemparkan kertas itu ke lantai. Wajahnya yang tadi pucat kini merah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Dia tampak seperti wanita gila yang baru kehilangan segalanya. Aku tidak menjebak, Mi. Aku hanya menuntut keadilan. Kalau kau tidak tanda tangan, aku akan memanggil polisi. Tanda tangan di sini, atau berakhir di sel. Tuduhan penyiksaan, penelantaran, dan perbudakan lansia di Indonesia hukumannya tidak main-main. Mi, kataku, nadaku sangat datar, seolah aku sedang memesan makanan di restoran. Aku mengambil kertas itu lagi, merapikannya, dan meletakkannya kembali di meja, kali ini dengan pulpen mahal di atasnya. Doni, yang selalu penurut pada ibunya, kini menatap ibunya dengan marah bercampur takut. Sudah, cukup. Kita tanda tangan saja. Jangan sampai kita masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Diam kamu, Doni. Anak tidak berguna. Hanya tahu menuruti istri gila ini. Hardik mertuaku pada anaknya sendiri. Inilah ironi terbesarnya. Di tengah kejatuhan, dia masih sibuk mencari siapa yang harus disalahkan, alih-alih merenungi kesalahannya. Aku hanya tersenyum tipis. Sifat aslinya benar-benar terkuak. 5 menit lagi, Mi. Setelah itu, pilihanmu hanyalah penjara. Ibuku masih di atas. Dia bisa menjadi saksi. Bei Inah, asisten rumah tangga yang kau usir, juga bisa menjadi saksi. Ancamku, menatap jam tangan, sambil sengaja membesarkan volume suaraku agar ibuku yang sedang beristirahat di kamar atas bisa mendengarnya. Aku ingin ibuku tahu,
Aku tidak main-main. Akhirnya, mertuaku ambruk. Dia tahu aku tidak pernah menggertak. Kekuatan uangku, koneksiku, dan reputasiku di kota ini jauh lebih besar daripada kekuasaan semu yang dia banggakan. Dia meraih pulpen itu dengan tangan gemetar, dan dengan cakar yang hampir tidak stabil, dia membubuhkan tanda tangan. Disusul oleh Doni, yang menandatanganinya dengan cepat, seolah ingin segera mengakhiri neraka ini. Aku mengambil dokumen itu, meniup permukaannya yang masih basah dengan tinta, dan menyimpannya ke dalam tas kerjaku. Selesai. Secara hukum, secara finansial, dan secara moral, mereka tidak lagi memiliki apa-apa dariku. Sekarang, aku akan mengambil semua benda yang membuat kalian merasa superior, kataku, sambil melangkah menuju ruang tengah. Langkah pertamaku adalah mengambil kunci mobil. Aku mengambil semua kunci dari gantungan kunci di dekat pintu, termasuk kunci mobil mewah yang biasa dipakai mertuaku dan kunci mobil sport yang selalu dibanggakan Doni. Mereka menatapku, tapi tidak berani bergerak. Ini milikku. Kalian tidak akan memerlukannya di luar sana, kataku, melemparkan kunci-kunci itu ke dalam laci terkunci, seolah kunci itu adalah sampah yang harus disingkirkan. Lalu aku menuju lemari perhiasan mini mertuaku yang ada di ruang tamu. Itu bukan perhiasan mewah, hanya perhiasan tiruan, tapi baginya itu adalah simbol status. Aku menyapu semua kalung imitasi, gelang-gelang murahan, dan cincin-cincin palsu itu ke dalam tong sampah dekoratif. Mi, perhiasan asli itu hanya memperberat langkahmu. Lagi pula, di tempat tugas barumu, perhiasan mewah tidak ada gunanya. Lebih baik dibuang, kataku, melontarkan humor pedas, mengacu pada kegiatan ibuku memulung. Mertuaku benar-benar menjerit. Tidak, itu punyaku. Aku yang membelinya. Kau membelinya dengan uang yang aku berikan, Mi. Jadi, itu tetap uangku. Kalau mau protes, proteslah pada dirimu sendiri karena kau terlalu serakah. Balasku dingin. Pencabutan kekuasaan ini terasa seperti ritual. Aku mencabut satu persatu fondasi kebanggaan mereka. Mereka yang selama ini merasa lebih tinggi karena harta, kini dipaksa menjadi nol. Aku bahkan mengambil ponsel Doni yang mahal, yang biasa dia gunakan untuk bermain game dan mengabaikan pekerjaannya. Ponselmu juga aku sita. Kalian akan butuh waktu untuk bertapa dan merenung tanpa gangguan. Lagi pula, siapa yang akan kalian telepon? Teman-temanmu? Mereka pasti akan malu mendengar kalian diusir dari rumah mewah ini, kataku, sambil mematikan ponsel itu dan memasukkannya ke dalam saku. Doni hanya bisa menangis sesenggukan, menyandarkan kepalanya ke bahu ibunya. Mertuaku, yang sudah kehabisan suara untuk berteriak, kini hanya bisa terisak. Mereka berdua, dua manusia dewasa yang selama ini hidup dalam kemewahan, kini hanya tinggal sepasang manusia yang menyedihkan, tanpa daya. Sekarang, keluarlah, perintahku, sambil menunjuk ke pintu utama. Waktu kalian sudah habis. Pakaian pribadi kalian sudah ada di tas ransel kecil itu. Jangan bawa apa-apa lagi. Jangan sentuh apapun lagi di rumah ini. Mertuaku menatapku, tatapan penuh kebencian yang mendalam. Kebencian yang tidak aku pedulikan lagi. Kamu akan menyesali ini. Kamu akan menyesal sudah mengusir ibu suamimu. Jangan harap kami akan kembali, ancamnya. Aku bersandar di bingkai pintu, menyilangkan tangan, dan tersenyum tulus, bukan senyum sinis yang dibuat-buat. Justru aku berharap kalian tidak akan kembali. Tapi aku tidak akan menyesal, Mi, karena aku sudah menemukan ibuku di tengah tumpukan sampah. Penyesalanku sudah habis di sana. Sekarang, yang ada hanyalah pembalasan. Doni dan mertuaku berjalan perlahan menuju pintu. Mereka ragu-ragu, seolah kaki mereka tidak mau menginjak lantai di luar pintu rumah mewah ini. Tiba-tiba, Doni berbalik dan menatapku. Kamu benar-benar tidak akan memberi kami uang sepeser pun? Kami mau makan di mana, sayang? Aku menatapnya lurus. Rasa kasihan? Tidak ada. Rasa jijik? Ya. Kau dan ibumu menyuruh ibuku mencari uang 50.000 di jalanan. Jadi,
Carilah uang kalian sendiri. Kalian sudah terlatih oleh ibumu untuk bekerja keras, mencari uang. Kalian sudah tahu cara memulung, kan? Anggap saja ini tugas dari ratu kekuasaan baru kalian. Aku membuka pintu. Matahari sore yang hangat di luar terasa kontras dengan dinginnya suasana di dalam rumah. Di luar sana, gerbang kompleks yang tinggi dan megah menanti mereka. Gerbang yang akan mereka lewati, bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai orang yang diusir. Silakan, Mi, nikmati sisa hidup kalian. Dan ingat, setiap gigitan makanan yang kalian dapatkan, anggaplah itu adalah nasi sisa yang kalian berikan pada ibuku. Kataku, memberikan kata-kata perpisahan yang tajam. Mertuaku, dengan wajah penuh kebencian, melangkah keluar lebih dulu. Doni mengikutinya, tanpa menoleh, tanpa berani mengucapkan satu kata pun lagi. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mereka berjalan menjauh. Dua sosok yang dulunya sombong dan penuh kuasa, kini membawa ransel kecil dan berjalan tertatih-tatih, seperti gelandangan yang baru saja diusir dari kota. Pintu kayu mahoni itu tertutup, memisahkan kami dari mereka. Bunyi, klik, kunci yang kukunci dari dalam terasa seperti suara peluru terakhir yang menembak mati kekuasaan mereka. Aku berdiri di balik pintu itu sejenak, menahan napas, menikmati keheningan yang bukan lagi keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang damai, keheningan tanpa kehadiran mertuaku yang penuh kebencian. Aku tidak melihat keluar jendela. Aku tidak mau menghabiskan energi untuk menatap punggung mereka yang menjauh. Cukup sudah pembalasan yang aku berikan. Kini waktunya aku fokus pada pemulihan. Biarkan mereka berjalan. Biarkan mereka merenung di bawah matahari sore yang mulai terbenam. Tiba-tiba, aku merasa ada tangan lembut yang memegang lenganku. Itu ibuku. Beliau sudah berpakaian rapi, mengenakan daster sutra yang kuberikan dan sudah mandi air hangat. Wajahnya terlihat jauh lebih segar, namun matanya masih menyimpan jejak trauma. "Kenapa kamu berdiri di sini, Nak? Mereka sudah pergi, kan?" tanyanya lembut. Aku berbalik, memeluknya erat-erat. Pelukan yang selama ini kurindukan, pelukan yang seharusnya aku dapatkan 6 bulan lalu, tapi tertunda karena kekejaman. "Sudah, Bu. Mereka sudah pergi. Selamanya," kataku. Suaraku sedikit bergetar karena kelegaan yang luar biasa. Ibuku tersenyum, dan senyum itu adalah matahari pertamaku setelah badai panjang. "Terima kasih, Nak. Kamu tidak perlu melakukan itu. Tapi terima kasih. Aku harus melakukannya, Bu. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka mengubahmu menjadi pemulung di rumahmu sendiri. Aku tidak akan pernah memaafkan itu," kataku tegas. Kami berdua duduk di sofa ruang tamu yang baru saja menjadi saksi bisu kejatuhan dinasti mertuaku. Aku mencoba membuat jeda sejenak, kembali menyisipkan humor yang kurasa ibuku butuhkan untuk benar-benar lepas dari trauma. "Kau tahu, Bu? Aku tadi sempat memikirkan Doni dan mertua di luar sana. Mereka pasti sedang bingung mau tidur di mana. Dan aku yakin, mertua tidak akan kuat jalan jauh. Dia kan kalau jalan harus pakai mobil mewah. Paling-paling, dia baru jalan 100 meter sudah ngos-ngosan dan minta digendong Doni. Haha." Ibuku tertawa kecil, tawa yang tulus, bukan tawa pahit yang tadi. "Hus, tidak boleh begitu. Tapi memang benar. Mereka tidak pernah tahu susahnya hidup. Semua serba diatur," katanya, sambil menggelengkan kepala. Sambil kami berbincang santai, pikiranku kembali memutar momen saat mertuaku dan Doni melangkah keluar. Aku ingat betul bagaimana ekspresi putus asa Doni saat melihat gerbang besi besar rumah itu menutup di belakangnya. Dia tidak tahu cara bertahan hidup di luar sana. Selama ini, dia hanya tahu cara menghabiskan uangku dan menuruti perintah ibunya. Dan mertuaku? Dia melangkah keluar dengan langkah penuh dendam, bukan penyesalan. Aku tahu, di kepalanya pasti sudah tersusun rapi rencana-rencana pembalasan. Tapi aku tidak takut. Aku sudah memegang semua aset dan dokumen. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita tua angkuh tanpa uang dan tanpa kekuasaan? Paling-paling, dia hanya bisa menggerutu di pinggir jalan. Aku memesan makanan favorit ibuku lewat aplikasi.
Malam ini, kami akan merayakan kebebasan kami. Aku juga menghubungi notaris langgananku untuk segera mengurus semua surat pengalihan aset dan memastikan mertuaku tidak bisa menggugat apapun. Aku sudah memikirkan semuanya. Bahkan rencana cadangan jika mereka mencoba masuk kembali ke rumah ini. Saat makanan datang, kami duduk di meja makan mewah itu, berdua saja, tanpa kehadiran mertuaku yang selalu protes soal menu atau cara ibuku makan. Suasana terasa ringan, hangat, dan penuh syukur. Ibuku mengambil sendok, dan aku melihat matanya berkaca-kaca lagi. "Kenapa, Bu? Makanannya tidak enak?" Tanyaku khawatir. "Bukan, Nak. Enak sekali. Tapi aku teringat selama ini, aku hanya makan nasi sisa dan lauk basi di gudang. Mereka makan makanan yang sama enaknya dengan ini, tapi mereka tega membiarkanku kelaparan," bisiknya, menahan air mata. "Sudah, Bu. Jangan dipikirkan lagi. Sekarang, kau makan yang banyak. Jangan sisakan satu butir pun. Makanlah sampai kenyang. Makanlah sampai kau lupa semua penderitaanmu," kataku, sambil menyendokkan lauk favoritnya ke piringnya. Kami makan malam dengan tenang, dan aku menyadari betapa berharganya momen ini. Momen sederhana, makan malam bersama ibuku, tanpa drama, tanpa kebencian. Momen yang seharusnya kami nikmati setiap hari, tapi dirampas oleh mertuaku. Setelah makan, aku membawa ibuku ke kamarnya. Bukan kamar tamu yang biasa dia tempati, tapi kamar yang baru aku siapkan, persis di sebelah kamarku. Kamar itu didesain khusus untuk lansia, dengan kasur yang nyaman, kamar mandi yang aman, dan dekorasi yang menenangkan. "Mulai hari ini kamarmu, Bu. Semua yang ada di sini, milikmu. Kau adalah ratu di rumah ini. Bukan mertua lagi," kataku, sambil membantunya berbaring di kasur. Ibuku memegang tanganku, dan tatapannya penuh rasa haru. "Kamu memang anak yang baik, Nak. Tapi jangan terlalu keras pada Doni. Bagaimanapun juga, dia suamimu." Aku tahu ibuku masih memiliki hati yang terlalu baik, bahkan pada orang yang menyakitinya. "Aku tidak akan kembali padanya, Bu. Seorang suami yang membiarkan ibunya menyiksa ibuku, tidak pantas aku sebut suami. Dia sudah memilih ibunya, dan kini dia harus menanggung konsekuensinya bersama ibunya." Aku mencium kening ibuku. "Tidurlah, Bu. Aku akan berjaga di sini. Malam ini, kau aman. Besok, kita akan mulai hidup yang baru." Aku duduk di kursi di samping tempat tidur, mengawasi ibuku yang mulai tertidur pulas. Aku tahu, di luar sana, mertuaku dan Doni sedang berjuang dengan kerasnya hidup di jalanan. Mereka mungkin sedang kedinginan, kelaparan, dan ketakutan. Babak kehidupan mewah mereka telah berakhir. Sekarang, mereka akan menjalani tugas baru yang mereka rancang sendiri untuk ibuku. Aku mengambil ponselku, yang tadi aku sita dari Doni, dan menyalakan mode kamera. Aku mengambil beberapa foto ruangan itu, ruangan mewah tempat ibuku tidur, yang baru saja direbut kembali dari cengkraman mertuaku. Aku akan menyimpan foto ini. Foto ini akan menjadi pengingat. Mengapa aku harus kuat dan kejam terhadap orang-orang yang mencoba menghancurkanku dan ibuku. Aku juga memutuskan bahwa esok pagi, aku akan mengambil gerobak pemulung ibuku. Aku akan memajangnya di gudang, bukan sebagai piala kemenangan, tapi sebagai museum penderitaan ibuku. Biar aku dan ibuku selalu ingat, dari mana kami diselamatkan, dan kemana dua manusia jahat itu dibuang. Di luar jendela, malam semakin larut. Rumah ini sunyi, damai, dan aman. Aku tahu, mertua dan Doni pasti sedang merasakan apa yang dirasakan ibuku selama ini. Dingin, sepi, dan kelaparan. Dan aku tidak merasa bersalah sama sekali. Setelah pintu tertutup, suasana di dalam rumah kami berubah 180 derajat. Kehangatan dan ketenangan kembali, seolah semua racun kebencian mertuaku telah tersapu bersih. Aku masih duduk di kamar ibuku, memastikan beliau benar-benar pulih dan tidur nyenyak. Di saat ibuku mulai memejamkan mata, aku bangkit. Urusan di dalam rumah sudah selesai.
Kini aku ingin tahu bagaimana nasib mereka di luar. Aku berjalan ke lantai bawah, menyalakan televisi di ruang keluarga, dan duduk di sofa sambil menyalakan ponsel Doni yang tadi aku sita. Humor kecil datang lagi. Doni ternyata memiliki ribuan foto makanan mahal yang ia santap bersama mertuaku, dan puluhan tangkapan layar game online yang ia mainkan. Aku menggulir galeri foto itu, melihat betapa nyamannya hidup mereka selama ibuku memulung. Rasa marahku kembali membara, tapi kini sudah terkendali. Aku menghubungi Mang Ujang, Satpam Kompleks. Dia adalah orang kepercayaanku yang sudah lama bekerja di sini. Mang Ujang, tadi ada 2 orang keluar dari rumah. 1 perempuan paruh baya, 1 laki-laki muda. Mereka membawa ransel kecil. Mereka bukan tamu lagi. Mereka bukan lagi keluarga. Mereka adalah orang asing. Kalau mereka kembali, jangan biarkan masuk, bahkan 1 langkah pun. Perintahku. Siap, Nyonya. Kami mengerti. Kami akan pastikan mereka tidak kembali mengganggu Nyonya dan Ibu, jawab Mang Ujang dengan nada hormat. Aku tahu, Mang Ujang dan satpam lainnya pasti sudah tahu sedikit banyak tentang kejahatan mertuaku, karena mereka sering melihat ibuku keluar masuk kompleks dengan gerobak. Setelah memastikan keamanan, aku mengambil kunci mobilku dan memutuskan untuk mengawasi mereka dari kejauhan. Ini bukan karena aku ingin memberi mereka kesempatan kedua. Aku hanya ingin melihat dengan mataku sendiri, bagaimana takdir bekerja. Aku ingin melihat tahap awal, karma instan, yang mereka terima. Aku mengemudi pelan, keluar dari gerbang utama, dan memarkir mobil agak jauh, di balik pohon besar di seberang jalan kompleks. Beberapa menit kemudian, aku melihat 2 sosok itu, mertuaku, Ibu Anggun, dan Doni, suamiku. Mereka berjalan di pinggir jalan yang ramai, di mana debu dan asap kendaraan beterbangan. Mertuaku berjalan dengan langkah yang sangat kaku, mencoba mempertahankan pose angkuhnya meskipun dia sedang membawa ransel yang pasti terasa berat. Dia tidak terbiasa berjalan lebih dari 50 meter tanpa mobil. Doni berjalan di sampingnya, kepalanya menunduk, sesekali menggaruk-garuk kepalanya yang pasti penuh kebingungan. Aku melihat pemandangan yang menyedihkan, tapi hatiku keras. Sekeras batu marmer di rumahku. Bagaimana mungkin mereka berdua, yang selama ini menghabiskan waktu di tempat ber-AC, bisa bertahan di suhu jalanan yang panas dan pengap? Tidak lama, mertuaku berhenti di bawah pohon rindang di pinggir jalan utama. Dia langsung menjatuhkan ranselnya dan mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan. Doni segera menghampirinya. Mereka mulai berdebat. Suaranya samar-samar terdengar hingga ke mobilku. Aku bisa menebak apa yang mereka perdebatkan. Doni menyalahkan ibunya karena terlalu serakah, dan mertua menyalahkan Doni karena tidak bisa membela istrinya yang gila, yaitu aku. Mertuaku tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke arah gerbang kompleks kami. Pasti dia menyuruh Doni kembali dan memohon padaku. Doni menggeleng kuat-kuat. Dia tahu ancamanku bukan main-main. Dia lebih takut pada kemarahanku daripada pada ibunya. Setelah perdebatan yang cukup lama, mereka berdua akhirnya duduk di trotoar, di samping warung kecil yang menjual rokok dan minuman. Mertuaku duduk dengan canggung. Daster mahalnya yang tadi terlihat mewah kini terlihat kotor dan lusuh karena debu jalanan. Aku menyaksikan saat Doni mengeluarkan uang dari sakunya, uang yang tersisa dari gaji terakhirku, yang sempat mertuaku berikan padanya untuk jajan. Jumlahnya pasti tidak banyak. Doni membeli 2 botol air mineral dan 1 bungkus roti tawar murahan. Mereka makan roti tawar itu dengan lahap. Pemandangan itu, melihat mereka, orang-orang yang terbiasa makan di restoran bintang 5, kini makan roti tawar kering di pinggir jalan, adalah puncak dari pembalasan ini. Tiba-tiba, mertuaku memukul bahu Doni, sambil menunjuk ke mobilku. Aku langsung menunduk, takut ketahuan. Mereka berjalan menuju arah mobilku, tapi bukan mobilku yang mereka tuju. Mereka melihat sebuah bus kota yang baru saja berhenti di halte terdekat. Mereka pasti memutuskan untuk pergi ke rumah kerabat jauh atau teman mertuaku di luar kota, berharap mendapatkan tempat tinggal sementara. Mereka naik bus itu, berdesakan dengan penumpang lain. Aku melihat mertuaku harus berdiri, karena tidak ada tempat duduk kosong. Wajahnya terlihat sangat kesal dan terhina.
Ini adalah kali pertama dalam hidupnya dia naik transportasi umum tanpa sopir pribadi. Aku tersenyum puas. Tugas mereka yang pertama, mencari tempat tinggal. Tugas yang dulu mereka anggap sepele dan mereka paksakan kepada ibuku. Aku mengemudi pulang. Di perjalanan, aku mengambil jalan memutar dan berhenti di lokasi pemulungan tadi. Gerobak reot itu masih ada di sana, ditinggalkan. Aku mengambil gerobak itu, membersihkannya sebentar, dan membawanya pulang dengan mobil bak terbuka yang aku sewa dadakan. Setibanya di rumah, aku menyimpan gerobak itu di gudang kosong, di samping koleksi mobil mewah Doni yang kini tidak bertuan. Aku akan memastikan gerobak itu menjadi artefak permanen di rumah ini. Malam itu, aku dan ibuku tidur dengan nyenyak. Ibuku tidur di kamar barunya, yang harum, bersih, dan aman. Aku tidur di kamarku, dengan perasaan yang lega. Di luar sana, aku tahu mertua dan Doni sedang berjuang. Mereka sedang berada di bab 7 kehidupan mereka. Diusir, tanpa uang, tanpa kuasa, dan terpaksa menjalani hidup sebagai gelandangan sementara. Mereka mungkin sudah sampai di rumah teman mertua, tapi aku yakin, setelah tahu masalahnya, teman-teman mertua yang sosialita itu pasti tidak akan sudi menampung mereka. Aku berpikir, kemewahan itu memang racun. Itu membuat mereka buta, angkuh, dan merasa bisa memperbudak orang lain. Sekarang, racun itu sudah kucabut, dan mereka harus menghadapi realitas tanpa topeng kebanggaan. Setelah badai besar berlalu, yang tersisa hanyalah aroma kedamaian dan kehangatan. Hari-hari setelah pengusiran mertuaku dan Doni terasa seperti menghirup udara segar setelah berbulan-bulan terperangkap dalam asap. Rumah ini, yang dulunya terasa dingin dan mencekam, kini benar-benar menjadi rumah bagi kami. Tugas pertamaku adalah memastikan ibuku pulih, baik fisik maupun batin. Aku membawa dokter pribadi ke rumah, bukan hanya untuk memeriksa memar di lengan dan luka lecet di kakinya, tetapi juga untuk mengatasi trauma psikologis yang ia alami. Dokter itu, seorang wanita yang sangat ramah, menggeleng-gelengkan kepala ketika mendengar cerita ibuku. Tekanan darah ibu nyonya cukup tinggi akibat stres yang menumpuk. Kita harus pelan-pelan, katanya. Aku menuruti semua sarannya. Semua jadwal makan, obat, dan waktu tidur ibuku aku atur sendiri, memastikan beliau tidak kurang sedikit pun dari kenyamanan yang seharusnya. Aku bahkan sampai sedikit lebay, berlebihan, seperti anak kecil yang baru menemukan mainan barunya. Aku membelikan ibuku semua yang dia mau, gaun tidur sutra paling halus, bantal ortopedi yang katanya bagus untuk punggung, dan bahkan satu set cangkir teh antik yang dia suka. Ini bukan soal memamerkan kemewahan. Ini adalah caraku mengembalikan harga dirinya yang telah dirampas oleh mertuaku. Nak, ini sudah terlalu banyak. Aku bahkan tidak tahu harus memakai semua ini kapan, kata ibuku suatu pagi, sambil tertawa kecil saat aku membelikannya kalung mutiara sederhana. Bu, kau pakai saja setiap hari. Memangnya kenapa kalau pakai kalung mutiara hanya untuk menonton sinetron di rumah? Sekarang kau ratunya. Jangan takut lagi. Tidak ada yang bisa melarangmu, kataku, sambil memeluknya. Aku memperhatikan betapa bersemangatnya ibuku sekarang. Beliau mulai merawat kebun kecil di belakang rumah, yang dulu dibiarkan mertuaku kering karena tidak boleh disentuh oleh tangan kotor ibuku. Beliau mulai memasak lagi, masakan rumahan sederhana yang sangat aku rindukan. Dan yang paling penting, beliau mulai bercerita, bukan lagi tentang penderitaannya, tetapi tentang masa laluku yang lucu-lucu. Ingat waktu kamu kecil, nah? Kamu pernah mewarnai tembok ruang tamu dengan lipstik mertuamu yang mahal. Haha. Ibuku terkekeh, dan tawa itu adalah musik paling indah yang kudengar. Aku ikut tertawa. Astaga, Bu, aku sudah lupa. Sejak mertua pindah ke sini, semua memori indah itu seperti hilang ditelan rasa takut dan drama. Kami sering menghabiskan sore hari di teras belakang, minum teh dan mengobrol. Aku sengaja tidak membicarakan mertuaku dan Doni lagi, kecuali sesekali untuk menguatkan mental ibuku. Aku ingin ibuku tahu bahwa mereka adalah bab yang sudah selesai, sebuah sejarah kelam yang tidak perlu diulang. Meskipun aku sudah memblokir semua kontak mereka,
Terkadang rasa penasaran muncul. Bagaimana kabar dua manusia angkuh itu? Aku tahu, mereka pasti sedang menderita. Aku ingat, mertuaku adalah tipe orang yang sangat bergantung pada pelayanan dan status. Hidup tanpa asisten rumah tangga, tanpa mobil, tanpa uang tunai, pasti terasa seperti kiamat baginya. Aku juga memanggil tim kebersihan profesional untuk membersihkan gudang di mana gerobak pemulung ibuku tersimpan. Aku membersihkan gerobak itu sendiri, menyimpannya di sudut, dan menutupnya dengan kain beludru hitam. Gerobak itu bukan lagi alat penderitaan, melainkan monumen kebangkitan. Suatu sore, aku berbicara dengan ibuku tentang masa depan. Bu, aku memutuskan untuk tidak akan pernah kembali pada Doni. Pernikahanku dengan dia berakhir saat dia memilih ibunya, dan membiarkanmu menjadi pemulung, kataku jujur. Ibuku menggenggam tanganku. Aku tahu, Nak, aku tidak menyalahkanmu. Doni memang anak yang baik, tapi dia terlalu lemah. Dia tidak punya tulang punggung. Dia lebih takut kehilangan kenyamanan ibunya daripada kehilanganmu. Itu bukan cinta sejati, katanya. Kata-katanya penuh kebijaksanaan. Ibuku memang tidak pernah bertele-tele. Dia tidak pernah menggunakan istilah rumit atau kiasan. Dia selalu bicara lugas, dari hati ke hati, dan itulah yang membuatku sangat menghormatinya. Aku mengatur ulang semua urusan bisnisku. Aku mengurangi jadwal dinas keluar kota, memastikan aku bisa bekerja dari rumah. Aku bahkan memecat beberapa pegawai di kantorku yang terindikasi sering berkomunikasi dengan Doni dan mertuaku. Khawatir mereka akan menjadi mata-mata. Aku tidak mau mengambil risiko sedikit pun. Keamanan dan kedamaian ibuku adalah nomor satu. Di tengah pemulihan ini, aku mendapat sedikit kabar dari Mang Ujang, Satpam Kompleks. Nyonya, saya lihat di berita lokal online, ada dua orang yang mirip, Ibu Anggun dan Tuan Doni. Mereka terlihat tidur di bangku taman dekat pasar. Bisik Mang Ujang di telepon. Aku merasa sedikit terkejut, tapi tidak terkejut. Mereka hanya punya dua pilihan, memohon pada kerabat, atau hidup di jalanan. Sepertinya, kerabat mereka menolak, karena reputasi mertuaku yang angkuh sudah terkenal. Aku hanya berkata, terima kasih, Mang Ujang. Biarkan saja. Itu sudah menjadi pilihannya. Aku kembali ke ibuku, yang sedang tertidur lelap setelah minum obatnya. Melihat wajahnya yang damai, semua keraguan yang mungkin muncul di hatiku tentang pembalasan itu langsung sirna. Doni dan mertuaku sedang menjalani konsekuensi dari perbuatan mereka, dan aku tidak akan mengganggu proses itu. Di rumah mewah yang baru saja kembali tenang ini, kami menemukan kembali arti sebuah keluarga sejati. Bukan keluarga yang dibangun di atas kekayaan, melainkan keluarga yang dibangun di atas kasih sayang dan perlindungan. Dan aku bersumpah, rumah ini akan menjadi istana yang paling aman bagi ibuku, selamanya. Dunia yang kami tinggalkan, dunia kemewahan, kini telah menjadi kenangan pahit bagi mertuaku, Ibu Anggun, dan Doni. Sejak diusir di bab 7, setiap jam adalah siksaan bagi mereka. Mereka yang terbiasa tidur di kasur empuk berpendingin ruangan, kini harus berjuang melawan dinginnya bangku taman dan nyamuk kota. Mertuaku, sang ratu, yang angkuh, ternyata tidak punya banyak teman sejati. Setelah diusir dari rumah kami, mereka sempat menumpang di rumah seorang kerabat jauh. Namun, hanya bertahan 2 hari. Kerabat itu tidak tahan dengan tuntutan mertuaku yang cerewet dan kebiasaan buruk Doni yang tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga. Pada akhirnya, mereka kembali diusir. Kali ini benar-benar tanpa tujuan. Mereka berakhir di bangku taman kota, tempat yang ironisnya hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah mewah kami. Bangku itu kotor, keras, dan bau pesing. Mertuaku duduk tegak, mencoba mempertahankan wibawa, meskipun rambutnya sudah lepek, dan daster mahalnya sudah kotor di bagian bawah karena debu. Doni, anak mama itu berubah menjadi lebih buruk. Dia tidak tahu cara mencari uang. Uang receh yang tersisa sudah habis untuk membeli air minum dan rokok. Ya, dia masih sempat merokok, sebuah kebiasaan yang dibiayai olehku dulu. Setiap kali mertuaku menyuruhnya mencari pekerjaan, Doni selalu menjawab,
Aku ini lulusan sarjana, MA. Aku tidak bisa bekerja kasar. Ini adalah jeda humor yang menyedihkan. Sarjana menganggur yang takut kotor, lebih memilih mengemis secara terselubung di bawah jembatan daripada mencari pekerjaan halal yang sedikit pun berdebu. Puncak kekejian mertuaku mulai berbalik menghantam dirinya sendiri. Kelaparan membuat perutnya sakit. Dia yang terbiasa makan 3 kali sehari dengan menu lengkap, kini harus berbagi 1 bungkus nasi kucing dengan Doni. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak serakah. Kalau saja kamu tidak menyuruh ibunya memulung, kita tidak akan seperti ini. Teriak Doni suatu malam. Suaranya parau karena rasa lapar dan frustrasi. Ini adalah kali pertama Doni benar-benar membentak ibunya. Mertuaku menamparnya. Aku melakukannya demi kamu. Agar kamu punya uang saku lebih. Istrimu itu pelit. Dia hanya tahu memberi. Dia tidak tahu cara berbakti pada orang tua. Setelah tamparan itu, mereka terdiam. Mereka tahu, tamparan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka tahu, mereka sedang berada dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang nyata. Mertuaku mulai sakit. Batuknya semakin parah karena tidur di udara terbuka. Kakinya bengkak karena terlalu banyak berjalan. Doni harus memanggul tas ibunya dan mulai melakukan apa yang paling dia hindari. Mencari sisa-sisa makanan di tong sampah belakang pasar. Ya, Doni, suamiku, kini harus memulung. Bukan barang berharga, tapi makanan basi. Mertuaku, dengan air mata penyesalan yang terlambat, melihat anaknya mengais makanan. Doni, jangan. Nak, jangan makan itu. Itu kotor. Bisiknya lirih. Kalau aku tidak makan ini, kita akan mati kelaparan. MA, dulu, kau suruh istrimu memulung barang. Sekarang, aku memulung makanan. Balas Doni, menelan nasi basi itu dengan rasa jijik dan putus asa. Mertuaku teringat bagaimana dia dulu menghina ibuku. Bagaimana dia menyuruh ibuku mencari uang receh. Bagaimana dia mengancam akan membuang obat ibuku. Semua kekejaman itu kini terasa menimpanya. 10 kali lipat lebih keras. Mereka mencoba mencari tempat berlindung saat hujan turun. Mereka masuk ke terowongan gelap, dan di sana, mereka bertemu dengan pemulung sungguhan. Pemulung itu, seorang pria tua yang ramah, memberi mereka selimut lusuh dan menawarkan secangkir kopi panas. Kalian ini orang kaya, ya? Kenapa bisa sampai di sini? Tanya pemulung itu, melihat sisa-sisa kemewahan yang masih melekat pada pakaian mertuaku. Mertuaku menunduk malu. Kami baru saja kehilangan rumah. Anak kami jahat, katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa akulah yang jahat. Orang kaya itu tidak pernah kehilangan rumah. Bu, kalau mereka diusir, berarti mereka sudah durhaka atau jahat. Hukum alam itu nyata. Bu, siapa menanam, dia akan menuai. Kata pemulung itu, dengan senyum penuh arti. Kata-kata sederhana itu menampar wajah mertuaku dengan sangat keras. Mertuaku tidak bisa tidur malam itu. Bukan karena nyamuk atau dingin, tapi karena kata-kata pemulung itu. Hukum alam itu nyata. Dia menyadari, penderitaan yang ia alami saat ini, kelaparan, sakit, kedinginan, kehinaan, adalah persis apa yang dia timpakan pada ibuku. Dia mulai merindukan kenyamanan yang dirampasnya dari ibuku. Tempat tidur empuk, air hangat, dan makanan yang layak. Ironisnya, satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan ini adalah dengan melakukan hal yang paling dia hindari, memohon padaku. Doni, yang kini sudah benar-benar putus asa, menyadari satu-satunya harapan mereka adalah aku. MA, kita harus kembali ke rumah. Kita harus memohon pada sayang. Dia pasti akan luluh. Dia sangat menyayangi ibunya. Dia tidak akan tega melihat kita mati di jalanan. Mertuaku, yang egonya sudah terkikis habis oleh kelaparan dan penyakit, mengangguk lemah. Baiklah, Doni, kita harus kembali. Kita harus berlutut di kakinya. Kita harus mendapatkan rumah kita kembali. Mereka lupa satu hal, rumah itu bukan lagi milik mereka. Itu milikku. Pagi harinya, dengan langkah gontai,
Dua sosok yang kotor, lusuh, dan penuh penyesalan, atau mungkin hanya penuh rasa lapar, itu berjalan kembali ke arah kompleks perumahan kami. Mereka tidak tahu. Aku sudah menunggu mereka. Aku sudah tahu rencana mereka. Dan aku sudah menyiapkan jawaban terberat yang pernah mereka dengar. Pagi itu, aku sedang menikmati sarapan paling tenang yang pernah kualami dalam hidupku, ditemani ibuku yang kini sudah segar dan ceria. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi dapur mewah kami. Kontras sekali dengan gambaran mertua dan Doni yang pasti sedang menghirup bau sampah dan debu di jalanan. Aku sudah menduga, hari ini mereka akan datang. Kenapa kamu tersenyum begitu, Nak? Tidak biasanya, tanya ibuku, sambil mengoleskan selai stroberi ke rotinya. Aku senang, Bu. Melihatmu sehat dan bahagia, itu saja sudah cukup bagiku. Jawabku, meskipun di dalam hati, aku tahu ada senyum lain yang tersembunyi, senyum antisipasi terhadap drama yang akan segera terjadi. Tidak lama kemudian, interkom di ruang tengah berbunyi. Mang Ujang, Satpam Kompleks, menelepon. Nyonya, ada dua orang di gerbang. Mereka bilang mereka, keluarga Nyonya. Satu Ibu Anggun, satu Tuan Doni. Mereka terlihat sangat kotor dan lusuh. Ibuku menoleh padaku. Ekspresinya langsung berubah menjadi sedikit khawatir. Suruh mereka masuk. Mang Ujang, buka gerbangnya. Tapi pastikan mereka berhenti di depan pintu. Jangan biarkan mereka menginjak karpet rumah. Perintahku. Suaraku mantap. Aku berdiri, mengusap bahu ibuku. Tenang, Bu. Kau tetap di sini. Aku akan selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Aku berjalan menuju pintu utama, mengunci tanganku di belakang punggungku, dan mengambil napas terakhir udara yang bersih sebelum membuka pintu. Di sana mereka berdiri. Mertuaku, Ibu Anggun, terlihat mengenaskan. Wajahnya pucat. Ada noda hitam di daster yang sudah lusuh, dan rambutnya terlihat kusut masai. Doni, suamiku, juga tidak jauh berbeda. Matanya merah, kantung matanya menghitam, dan dia terlihat lebih kurus dari 6 bulan yang lalu. Mereka berdua bau keringat bercampur debu jalanan. Sayang, aku tahu kamu ada di dalam. Tolong, aku mohon. Doni langsung berteriak. Mencoba melangkah maju, tetapi aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Berhenti di sana. Jangan melangkah 1 inci pun melewati garis pintu ini. Kataku, nadaku seolah aku adalah tembok yang tidak bisa ditembus. Mertuaku, dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, menjatuhkan ransel lusuhnya, dan yang paling mengejutkan, dia berlutut. Ya, mertuaku yang angkuh dan sombong itu, berlutut di atas ubin teras rumahku. Menantu, aku mohon. Maafkan aku. Aku tidak kuat lagi. Aku kedinginan. Aku lapar. Aku sakit. Aku mohon. Biarkan kami kembali ke rumah. Aku janji. Aku akan melayani ibumu dengan baik. Aku akan berubah, katanya. Suaranya serak dan penuh permohonan. Doni segera ikut berlutut di samping ibunya, memegang kakiku. Sayang, aku mohon. Aku bersalah. Aku akui. Aku bodoh. Aku pengecut. Tapi aku janji. Aku akan menjadi suami yang baik. Aku akan menceraikan Mama kalau kamu mau. Tapi tolong, jangan biarkan kami mati di jalanan. Pemandangan itu sangat dramatis. Pemandangan yang seharusnya membuatku luluh. Mereka berdua, yang dulunya penuh kuasa, kini berlutut, memohon belas kasihan. Aku harus mengakui, ada sedikit rasa kasihan yang muncul. Tapi kemudian, aku ingat satu hal. Aku ingat ibuku, dalam pakaian lusuh yang sama, mengais sampah di pinggir jalan. Aku menatap mertuaku, Ibu Anggun, lurus di matanya yang kini penuh air mata putus asa. Kau bilang kau akan melayani ibuku? Kau bilang kau akan berubah? Aku tidak percaya, Mi. Aku sudah melihat kebusukan hatimu. Dan kau, Doni, kau berani menceraikan ibumu demi kenyamanan? Kau tidak punya pendirian. Kau adalah suami dan anak yang lemah. Kataku, tanpa ekspresi. Aku hanya ingin kalian merasakan
Bagaimana rasanya menjadi ibuku selama 6 bulan terakhir? Kataku, suaraku meninggi. Kalian kedinginan? Ibuku juga. Kalian lapar? Ibuku hanya makan nasi sisa. Kalian kotor dan hina? Ibuku kalian suruh memulung dengan tangan telanjang. Mertuaku hanya menangis. Tidak mampu membantah. Kau bilang dulu, aku yang berkuasa di sini. Kamu harus nurut sama apa yang aku perintahkan. Kataku, mengulangi kalimat sombongnya yang menjadi pemicu segalanya. Baiklah. Sekarang, aku yang berkuasa di sini. Dan aku perintahkan, kalian tidak boleh lagi menginjakan kaki di properti milikku. Aku menjeda sejenak, membiarkan kalimat itu meresap ke dalam jiwa mereka yang hancur. Harga diri ibuku, kehormatan ibuku, dan keadilan, jauh lebih berharga daripada hubungan keluarga yang beracun dengan kalian. Kataku tegas. Aku mengambil sesuatu dari dalam saku bajuku. Itu bukan uang tunai. Itu adalah buku tabungan. Aku tidak akan membiarkan kalian mati kelaparan, karena itu bukan caraku. Kataku, melunakkan sedikit nada suaraku. Aku sudah membuka satu rekening atas nama kalian berdua. Aku memasukkan uang yang cukup untuk menyewa kamar kecil selama 1 bulan, dan untuk membeli makanan sederhana. Jumlahnya tidak banyak. Setelah 1 bulan, kalian harus mencari pekerjaan sendiri. Doni meraih buku tabungan itu dengan tangan gemetar, seolah itu adalah mukjizat. Tapi ingat satu hal, kataku, tatapanku kembali tajam. Uang ini adalah kompensasi terakhirku. Jangan pernah lagi mencoba menghubungiku. Jangan pernah lagi datang ke sini. Kalau kalian datang lagi, aku tidak akan segan-segan memanggil polisi dengan tuduhan mengganggu kenyamanan. Kalian tidak lagi punya tempat di rumah ini, dan di hatiku. Aku menatap Doni, suami yang kini bukan lagi suamiku. Aku akan mengurus perceraian kita. Kau dan ibumu, mulailah hidup baru kalian. Belajarlah bagaimana rasanya menjadi orang miskin dan mulailah dari nol. Mertuaku mendongak, matanya penuh kebencian. Tapi kini juga ada ketakutan. Dia tahu, kali ini aku tidak akan luluh. Kekuasaan telah berpindah tangan sepenuhnya. Aku menutup pintu perlahan, tanpa berkata-kata lagi. Di balik pintu, aku mendengar isak tangis mereka yang memilukan. Mereka tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Aku kembali ke ibuku. Beliau masih duduk di meja makan, menatapku dengan mata penuh haru. Kau sudah melakukan hal yang benar. Nak, jangan pernah merasa bersalah, kata ibuku, sambil memegang tanganku. Aku tersenyum lega. Hari ini, aku tidak hanya mengusir 2 orang jahat dari rumahku. Aku juga mengusir rasa bersalah, rasa takut, dan racun dari hidup kami.